Oke, ulang sedikit ya. Ya tadi ya, kalau horizontal itu tampak atasnya yang menggambarkan jalurnya ke arah mana pada bidang datar ya, proyeksi as jalur. Kalau vertikal itu menggambarkan profilnya, dia naik atau turun dari suatu jalur. Nah, kalau tadi kita sudah tahu jalur itu ada dua, lurus dan lengkung. Nanti akan diajarkan juga tadi ya, gimana sih kita lengkungan yang pas untuk kondisi tanah yang seperti ini. Misalnya. Bagaimana bentuk lingkaran atau lengkungan yang pas untuk panjang jalur sekian. Nah, itu kan ada ilmunya ya, tidak bisa sembarangan melakukan desain. Tapi tentu saja ini nanti akan lebih untuk mendesainnya akan lebih ke orang sipil ya, yang akan desainnya ya, karena mereka ada hitung-hitungan lebih lanjutnya. Tapi kita harus belajar karena yang akan men-stake out jalurnya adalah kita, bukan orang sipil. Itu ya. Nanti kita akan belajar tentang stake out-nya, cara stake out lengkungnya. Tapi pada sebelum belajar stake out-nya, kita harus tahu dulu desain jalurnya, ngedesainnya gimana ya. Agar kenapa harus ada ilmunya Pak untuk membuat lengkungan? Contoh gini, kalau kita pernah pasti semua pernah naik tol ya, ya mungkin sekali seumur itu pernah naik tol ya atau jalan biasa kan, kalau tikungannya tajam jalurnya pasti agak miring ya, pernah nggak merasakan itu kan, kalau dia agak mengkol pasti jalurnya agak miring ya. Nah itu semua didesain, kira-kira kenapa didesain, ada yang tahu nggak kenapa jalur lengkungan harus didesain? Ayo, ada yang bisa ngasih tanggapan? Izin Pak, Ya boleh. Tur. untuk mengurangi risiko kecelakaan bukan Pak? Ya, oke. Oke, benar-benar. Yang pertama untuk mengurangi resiko kecelakaan ya. Jadi kenapa harus agak miring dikit? Kenapa nggak lurus terus aja pas mengkol? Nah itu agar dia tidak terjadi kecelakaan ya. Kan kita ada bahkan desain jalan pun tergantung pada kecepatan ya, kecepatan kendaraannya. Jadi kalau kendaraan lebih cepat nanti lebih miring lagi jalannya. Nah makanya ada ilmunya ya, berapa jari-jari lingkarannya, nanti akan belajar sedikit seperti itu ya. Selain itu ada lagi nggak alasannya kenapa jalan itu atau jalan belokan itu harus didesain selain karena keamanan berkendara? Anda bisa kasih tanggapan nggak? Ini yang lain mana nih? Nggak ada yang hidupin kamera ya? Elizabeth, mana Elizabeth? Iya, Pak. Apa Elizabeth? Pertanyaan saya apa? Kenapa jalurnya itu harus itu ya, Pak? Harus lengkung ya, Pak? Kenapa jalan harus didesain? Kalau lengkungannya harus ada desainnya. Selain untuk keamanan berkendara. Siapa nih rumah ganja iteran? Saya remove. Mana Elizabeth? Iya, Pak. Untuk keamanan itu jalannya didesain itu, Pak. Untuk mengetahui itunya, Pak. Apanya?
denah jalannya juga Pak, supaya di samping itu orang-orang tahu jalan itu mau menuju kemana gitu Pak. Oke. Tujuan jalannya ya kemana ya? Oke, benar ya. Jadi kalau kita mau menghubungkan kota A dan kota B, kan biasa tuh banyak ya di meme-meme di Instagram tuh biasanya. Kenapa jalurnya nggak lurus aja? Kayak kelok 9 ya. Kenapa jalannya berkelok-kelok? Kenapa nggak lurus aja? Kira-kira kenapa tuh? Yang lain mungkin. Tamara Agustina, kenapa kelok 9 atau ya kelok 9 lah kita kasih contoh ya. Jadi dia berkelok-kelok, kenapa nggak lurus aja? Mana Tamara Agustina? Oh nggak ada ya, oke kita remove aja berarti. Kalau nggak ada, ya yang resen siapa tuh? Belistika ya boleh Belistika. Ya Pak, kalau menurut saya mengurangi beban kendaraan gitu Pak. Kan kalau dia nggak dibuat berkelok, dia kayak nanjak gitu Pak. Oh ya betul betul. Jadi kalau kan tanjakan juga tidak boleh terlalu tajam juga ya, kan nggak kuat juga mobilnya. Nah, benar tuh salah satunya alasannya ya biar kendaraannya bisa melaju dengan aman dan nyaman ya, dibuat berputar. Satu lagi tadi siapa? Iqbal AW tadi. Itu Pak tadi jawabannya udah dikasih Alio tadi. Oke, Salman. Iya Pak, kalau menurut saya itu ini Pak, karena kalau misalkan lurus terus itu kan setahu saya kelok 9 itu kan pegunungan, nanti malah jatuh gitu. Jadi mempersingkat kecepatan sih gitu Pak. Oke, thank you Salman. Ya benar semua ya. Jadi salah satunya juga karena itu. Nah, Richan boleh Chan. Kasih pendapat. Izin menjawab Pak. Kalau dari saya mungkin ada jalan yang mungkin bisa dibuat lurus gitu Pak ya. Tapi mungkin ada harus penggalian yang lebih atau penimbunan yang lebih mungkin untuk pemaksimalan di ininya Pak, di biayanya mungkin kalau saya Pak. Oke. Ya, benar. Tambahan yang bagus dari Richan. Ini banyak ya faktornya ya. Faktor untuk apa? Orang memilih kenapa jalannya harus berbelok padahal tinggal lurus ya. Satu, topografi pasti ya. Kalau topografinya kayak kelok 9 kan sulit ya. Kalau dia dipaksa buat nanjak banget, akan susah mobil untuk lewat. Karena wilayah di situ kan emang daerahnya emang topografinya tinggi ya. Elevasinya tinggi dan kalau dipaksain buat jalan menanjak terus, mobil banyak yang tidak kuat mungkinnya. Itu aja sudah dibikin begitu aja masih nggak kuat ya, banyak banget video-video di sosial media yang bilang kalau 9 tuh nggak bisa ketanjak ya untuk truk, bus ya. Itu pertama. Kedua, tadi ya mungkin biaya untuk menimbun jalan agar lurus, agar jalannya simple itu mungkin lebih besar daripada membangun jalan yang berkelok-kelok. Nah itu benar tuh kata Richard ya. Jadi sebenarnya bisa dibuat simple jalannya, cuma ada belokan sekali gitu ya. Tapi agak nanjak, cuman kan nimbunnya kan butuh ini ya, butuh apa namanya? Butuh tanah yang banyak untuk menimbun itu agar sesuai desain jalan kita. Nah, makanya sebenarnya untuk mendesain jalan itu kita harus mengukur dulu elevasi atau topografi dari wilayah yang akan kita bangun jalan. Agar kita lihat kira-kira desain jalannya gimana sih yang lebih efisien secara ekonomi dan juga lebih bagus secara estetik ya. Estetika jalan pun diperhitungkan ya. Itu yang ketiga yang belum disebutkan ya.
Yang ketiga ya karena lebih estetik aja gitu ya. Jalan yang berkelok-kelok di gunung ya view-nya bagus kan, lebih asri. Nah itu sangat 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 dipertahankan. Makanya kalau tol kan tidak ada estetiknya ya kalau tol ya. Sangat jarang tol yang tidak bagus tempatnya. Yang penting udah kanan kiri sawah, hutan gitu ya. Nah, itu juga jadi salah satu hal ya. Dan juga mungkin terakhir adalah biaya pembebasan lahan. Ini masuknya ke kadaster ya. Biaya pembebasan lahan apalagi untuk jalan baru itu sangatlah besar ya. Nah, kadang kayak tol kita pun, tol Sumatera pun bisa berubah desainnya karena ternyata tanahnya terlalu mahal untuk dibeli. Jadi contoh ruas itu ada yang mau ke Palembang, saya ikut studinya juga tuh. Mereka tuh harusnya jalannya lebih simpel, tidak ada belok-belokan lagi. Tapi ternyata biaya pembebasan lahannya besar banget. Karena tahu kan warga udah tahu, mau jadi tol nih. Kita kayak mendadak dijual mahal tanahnya. Pemerintah nggak mau belinya. Ya udah kita pindah jalur aja ke yang lain, yang lebih murah. Ternyata lebih murah ya udah lewat situ aja, didesain lagi ulang jalan. Nah banyak faktor ya sebenarnya ya. Kenapa jalan itu lebih berkelok? Kenapa nggak lurus aja Pak? Gitu. Karena biaya tentu saja ya. Kalau idealnya bisa dibuat seideal mungkin ya pasti dibuat lurus. Gitu. Oke, terima kasih tanggapannya teman-teman. Kita lanjut lagi. Kalau alignment vertikal itu menggambarkan jalurnya lurus atau kelandaiannya ya, naik atau turun. Kalau di jalur yang lurus ya. Kalau jalur lengkung nanti parabolanya seperti ini ya, ke bawah atau ke atas ya. Nah, itu ada hitungannya ya, tidak sembarangan desain saja. Ini kan akan ada mobil misalkan ya. Nah, kalau mobilnya kenceng, dia mungkin akan nubruk di sini, akan crash di sini. Begitu juga kalau dia tanjakan. Kalau dia melaju ke sini lebih cepat dengan kecepatan berapa, kalau ininya terlalu besar jari-jarinya, maka dia akan terpental tuh ke sini. Nah, kan nggak aman ya, nggak safety ya. Nah, makanya semuanya ada ilmunya ya. Tidak sembarangan mendesain berapa kelandaiannya, berapa naik turunnya harus berapa. Makanya sebelum saya jelaskan ini, makanya kalian tadi diajarin untuk membuat profil memanjang dan profil melintang. Itu ya. Nah, ini contoh jalur jalan raya ya. Nah, ini kenapa tinggal lurus aja Pak ke sini? Kenapa nggak tinggal langsung lurus aja ke sini? Nah, mungkin saja ini topografi awalnya emang dalam ya. Emang dalam banget sehingga kalau kita menimbun ini akan makan banyak biaya mungkin ya. Nah, sedangkan di sini topografinya sudah sesuai konturnya. Ya udah berarti dibelokin aja, belokin ke sini. Nah, tapi ternyata untuk membuat tikungan ini ada ilmunya nih. Buat ini ya. Sama buat ini ya. Ada aturannya ya. Di kecepatan berapa jalur ini akan didesain. Nanti akan dijelaskan semua. Nah, ini masuk ke seperti tadi ya. Kita perluas lagi bahwa untuk jalur lengkung horizontal itu ada banyak ya geometrinya ya. Ada lengkungan lingkaran ya, ada yang sederhana, majemuk, bolak-balik ya. Ada yang lengkungan peralihan, ada yang spiral, lemniscate, dan juga parabola kubik. Nah, kalau untuk lurus ya berarti tangan. Nah, tapi jalur lurus pun ada aturannya ya. Ada namanya tangan atau
sudut jurusan, atau kita nyebutnya azimut ya. Ada azimutnya untuk membuat jalur lurus ya. Nanti akan diajar juga ya bagaimana lengkung sederhana, majemuk, bolak-balik ya. Kalau untuk vertikal sama kayak tadi ya. Naik turunnya itu akan dinilai dari kelandaian atau grade-nya. Nah, nanti akan ada aturan kelandaiannya harus sekian persen, harus berapa persen ya kelandaiannya. Nah, ini contoh-contoh dari jenis lengkungan lingkaran ya. Ada lengkungan simple. Nah, semua jenis lengkungan ini patokannya adalah jari-jari, adalah lingkarannya. Dan di lingkaran ada jari-jari. Nah, ini contoh lengkungan sederhana atau simple curve ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ini lurus jalurnya, ini lurus jalurnya. Jadi habis lurus kita belok. Terus lurus lagi. Itu yang sederhana. Nah, setiap lengkungan punya parameter R atau jari-jari. Jadi ini lingkaran sebenarnya. Tapi dipotong. R-nya berapa, titik tengahnya di sini. Lalu kita buat jalur lengkungnya. Ada lengkung peralihan atau transition curve. Yaitu lengkung yang jari-jarinya berkurang dari jari-jari tahingga pada tangan sampai jari-jari lingkaran. Ini saya belum memasukkan contohnya ya yang untuk transition. Lalu ada lengkung majemuk. Lengkung yang terdiri dari dua busur lingkaran atau lebih dengan jari-jari yang berbeda dan pusat lengkungannya pada sisi alignment yang sama. Jadi akan ada dua jari-jari ya. Ini jari-jari satu, ini jari-jari dua. Biasanya ini dipakai pada jalur atau topografi yang benar-benar bervariasi ya. Nah, kalau untuk lengkungan simple ini biasanya topografinya masih landai-landai saja. Dan biasanya untuk menghindari sesuatu hal ya, misalkan di sini ada kebun sawit misalkan. Nah, itu biasanya kalau arah tujuannya misalkan dari sini ke sini gitu ya. Nah, berarti dia biasanya akan memutar lewat sini. Nah, arahnya ke sini ya. Nah, kan kalau kita buat lengkungnya simple itu akan susah ya. Akan ada nabrak wilayah ini. Nah, makanya dibuat dua busur lingkaran agar si wilayah ini bisa tercover. Lalu ada broken back curve. Itu kombinasi lengkungan dengan tangan yang pendek. Dan juga nggak ada contohnya ya. Yang menghubungkan dua busur yang berpusat pada sisi yang sama. Yang terakhir, lengkung bolak-balik, reverse curve. Ada dua buah lingkaran dengan tangan yang sama dan pusat lingkaran di sisi yang berbeda. Nah, jadi ini sangat sering ditemui di jalur MotoGP, ya, jalur balap ya. Misalnya ada kan, langsung belok lagi ya. Nah, itu pun ada hitung-hitungannya ya. Ada dua jari-jari ya jadinya. R1 dan R2. Nah, pusat titiknya beda-beda. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada juga spiral nih. Ini contoh spiral. Nah, tapi ini sebenarnya yang akan mendesain jalur adalah orang sipil. Nah, nanti tugas kita sebagai orang geodesi adalah men-stack out ini. Titik-titik ini. Nah, semua titik-titik lengkungan ini akan kita stack out ya. Nah, itu yang akan susah nanti ya. Yang harus kita kuasai dari men-stack out titik-titik di lengkungan ini ya.
Ada banyak caranya ya, dari yang manual sampai yang otomatis. Nah, ini lengkung sederhana ya. Nah, jadi sebenarnya lengkung sederhana itu kita akan ada beberapa parameter ya yang harus kita ketahui ya, terutama untuk kita orang geodesi. Kita harus tahu jari-jarinya, RC-nya, harus tahu delta C-nya. Delta C itu berarti apa kira-kira namanya? Sudut yang terbentuk dari lingkarannya ya, busurnya ya. Jadi busurnya berapa, busur lingkaran berapa, pusat lingkarannya mana, R-nya berapa. Nah, sudutnya itu adalah delta C. Nah, untuk RC dan delta C itu pasti diketahui dulu. Diketahui dulu untuk menghitung berapa panjang busurnya. Jadi setiap desain itu akan ada, setiap desain lengkung itu akan ada berapa RC-nya, berapa jari-jari lingkarannya, berapa delta C-nya. Nah, ini jadi awalnya itu tuh gini nih. Jadi ceritanya ini akan ada dari tempat A ke tempat B misalkan. Kan sebenarnya bisa ya kalau kita tarik garis lurus saja nih. Nah, tapi topografinya naik turun ya. Ya kan? Akan sangat sulit untuk dibangun karena kita harus banyak melakukan cut. Ini yang ini cut misalkan. Yang ini cut juga misalkan. Berarti akan banyak pekerjaan cut and fill ya, yang mungkin nanti bahkan bisa memperbesar cost ya, memperbesar biaya konstruksi. Nah, makanya dibuatlah jalur yang dengan elevasi yang sama. Ini sama nih misalkan, anggap aja di garis lurus kuning ini sama ya elevasinya. Oh, ternyata lebih mudah lewat sini dan cost untuk pembangunan konstruksinya lebih sedikit ya. Cut and fill-nya tidak terlalu banyak loh. Karena di konstruksi itu yang banyak keluar duit adalah pekerjaan cut and fill. Harus diingat itu. Makanya lewat sini. Nah, kan nggak mungkin ya kalau jalan itu patah gini ya, bukan jalan gang ini loh. Kalau jalan gang kan mungkin aja patah gitu ya. Tak, tak, gitu. Kalau jalan raya kan harus ada gaya sentrifugal yang ini ya, yang dipertahankan. Jadi dibuat lengkung gini biar ke sini. Nah, makanya dibuat gitu ya. Ini bisa dibuat gini, dibuat patah tak tak. Gitu. Tapi kan kecepatannya tidak boleh tinggi ya. Kalau untuk jalan raya pasti minimal kecepatan 40 minimal. Nah, makanya dibuat lengkung. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Boleh, teman-teman. Ya, nanti mulai dari sekarang akan banyak hitung-hitungan ya, tapi untuk kali ini belum. Ya, ada yang mau tanya? Atau belum? Belum ya? Begitu juga yang lain ya. Akan ada juga jenis-jenis lengkungan yang lain. Ada lengkung horizontal, lengkung majemuk. Contoh ilustrasinya lah ya. Ini juga ya akan ada broken back curve nih. Nah, jadi akan ada dua lengkungan ya dalam satu desain jalan. Lurus, lengkung, lurus, lengkung, lurus. Biasanya dia pendek-pendek busur lingkarannya ya. Sebenarnya bisa dibuat seperti ini ya. Dibuat lurus langsung seperti itu ya. Nah, cuman dia busurnya akan sangat panjang. Nah, itu pun ada aturannya ya. Jadi nanti jari-jari lingkarnya pasti akan lebih panjang ya, pasti ya. Nah, itu akan ada aturannya. R-nya tidak boleh lebih dari berapa meter misalkan. Nah, semuanya akan ada aturannya.
pada akhirnya. Makanya R-nya pun nanti ada aturannya, tidak boleh lebih dari berapa meter. Kan sebenarnya kalau kita lihat gambarnya kan bisa gini ya, lengkungannya ya. Bisa kita buat langsung lengkungan aja ya. Tidak perlu ada 2 lengkungan seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang ini ya. Lurus, lengkungan lagi. Lurus lagi. Ini akan ada 2 busur ya. Satu busur yang ini, satu busur yang ini. Itu punya jari-jari masing-masing. R1, yang ini R2. Oke. Nah, ini contoh desain jalan raya. Jadi akan dihubungkan lokasi dari A dan B. Nah, kira-kira gimana desain jalan rayanya? Alignment horizontal ya. Alignment horizontalnya gimana kira-kira? Ini kayaknya kalian bisa annotate deh. Pada yang mau ngasih gambaran nggak? Gimana? Silakan rasain. Kayaknya bisa deh. Annotate on share screen. Nah, bisa nih. Desainlah jalan antara kedua titik oranye, A dan B. Ayo, siapa? Siapa ya? Rahel. Yang nggak hidupin kamera. Kita pin. Mana Rahel? Hadir, Pak. Ayo, silakan. Dihubungkan dari kedua titik orange. Di mana jalannya? Di sini ada. Ini apa kira-kira? Kontur apa ini? Gunung atau lembah ini? Mana Hel? Lagi di lapangan, Rahel. Ya Hel, ini apa Hel? Kontur apa? Iya, Pak, lagi Pak. Kontur apa nih? Ayo. Yang lain atau batu Rahel? Izin membantu, Pak. Boleh. Siapa nih? Giovanni, Pak. Itu Gio. kontur gunung bukan, Pak? Ya, gunung. Nah, yang ini apa kira-kira? Sungai lah ya. Nah, ini sungai atau danau? Danau lah. Kok sungai? Ini danau, ini gunung. Kira-kira gimana desain jalannya? Coba digambar, di annotate. Gio, boleh bantu Gio. Ini annotate. Ya, di annotate aja. Ini nih annotate. Wah, izin menjawab, Pak. Oke. Ini siapa nih? Yang gambar siapa? Richan, Pak. Richan Gio, ya? Pak. Oh, Gio. Ya, Chan, gimana, Chan? Coba gambar juga, Chan. Kalau saya gini, Pak, saya gambar di kertas, Pak. Gimana? Tinggal. Gitu ya? Platnya. Kayak gini deh, Pak. Oh iya. Ya sama ya, hampir mirip sama Gio ya. Dua lengkungan, Pak. Oke, berarti akan ada salah. Akan ada 2 lengkungan ya. Sini lurus,
Di sini lengkung ya. Sini lurus, sini lengkung ya. Ini lurus. Gitu ya. Oke. Saya Pak, bisa Pak. Pak, boleh Pak. Gimana Pak? Simpel kayak gitu aja Oh, Pak. Sekali ya. lengkungan. Itu bisa juga ya. Jadi bisa juga seperti ini. Lurus, satu lengkungan doang nih. Jadi lengkungannya sini doang. Sampai sini ya. Terus lurus. Bisa kan? Jadi bisa bisa dua pilihan ya. Ini pilihan A, ini pilihan B. Lebih estetik yang B, Pak. Nah, baru saya pengen ngomongnya. Tapi lebih kalau untuk jalan sebenarnya lebih estetik yang B ya. Kenapa? Karena ya kiri di kanannya gunung ini ada melewati danau ya. Nah, biasanya di sini kalau dari sektor wisata pasti orang akan lebih milih yang B. Kenapa? Karena di sini mungkin aja bisa jadi tempat wisata di sini. Nah, kalau kita buat yang A, kita mau wisata sini, berarti kan kita melewati sini ya, berarti hanya di sini sektor wisatanya yang bisa kita lalui. Gitu. Jadi pemilihan jalan pun banyak faktor ya, tidak hanya faktor yang penting nyampe aja dari sini ke sini gitu. Karena kalau simpelnya gini ya, tapi kan nanti kita kita tuh peradaban itu mulainya dari jalan. Jadi kita bisa memulai peradaban dari jalan. Jadi lebih disarankan untuk yang ini karena aksesnya bisa ke berbagai tempat. Tapi ini juga tidak salah ya. Untuk yang novel gambar juga tidak salah. Bahkan gini pun nggak salah juga bikin kayak gini. Ini pun nggak salah gitu. Tapi semua harus ada pertimbangannya. Nah, makanya nanti kita sebagai orang geodesi pun harus bisa melihat hal itu ya. Dia harus peka terhadap pembangunan perencanaan ya. Ini masuknya ke perencanaan. Nah, kalau gini kan bisa ya, tinggal lurus ya. Bisa lurus Pak, bisa dong. Tapi kita harus melakukan pemotongan ini. Dipotong nih gunungnya nih segini. Terus kita buat jembatan di sini. Repot ya. Harus buat jembatan, harus memotong ini kan sangat pekerjaan yang sangat banyak nantinya. Tapi kalau duitnya banyak ya nggak apa-apa. Bebas-bebas aja kalau duitnya banyak. Tapi sangat mubazir duitnya. Makanya dibuat desain seperti ini. Jalur lurus, ini lengkung, lurus lagi, lengkung lagi, lurus. Jadi bisa menghubungkan titik yang malah hilang titiknya ini ke sini. Oke, terima kasih yang sudah membantu tadi ya. Nah, ini adalah definisi kurva ya. Jadi kalau kita ngomongin lengkung itu, kita pasti berhubungan sama kurva ya. Nah, kurva itu dipilih dengan menetapkan nilai untuk salah satu elemen kurva. Elemen yang dipilih pada umumnya adalah jari-jari R. R-nya atau derajat kurvanya, D. Nah, tadi derajat kurva yang delta C tadi itu D, bisa disebut juga D, derajat kurva. Nah, derajat kurva adalah sudut tengah yang menunjukkan 100 kaki busur atau 100 meter busur, tergantung pada unit yang digunakan. Maksudnya 100 kaki ini 100 feet ya, satuannya ya. Satuannya kan beda-beda ya. Kalau di luar negeri mungkin satuannya bukan meter. Ada satuannya yang feet ya, 100 feet. Nah, makanya untuk elemen kurvanya itu ada dua ya, R sama D. Atau nanti kita nyebutnya delta C aja ya, untuk disamakan saja, delta C dan R. Nah, itu pun ada aturannya nanti ya. Panjang busur ini nggak boleh lebih dari berapa meter, D-nya delta C-nya nggak boleh berapa meter, R-nya nggak boleh berapa meter. Itu akan ada aturannya. Aturannya akan berdasarkan pada kecepatan
desain kecepatan jalan mobilnya atau kendaraannya. Jadi contoh paling mudah adalah jalur MotoGP atau jalur F1 ya, atau motorbike segala macam lah ya. Itu mereka bisa mendesain jalur seenak mungkin. Maksudnya di desain jalur itu pasti dengan kecepatan yang tinggi. Karena kalau ada jalur GP, pernah nggak ngeliat jalur GP patah gini mengkolnya? Pernah nggak? Enggak, Pak. Nggak pernah ya, karena pasti mati tuh orang ya. Dengan kecepatan F1 atau MotoGP nggak mungkin beloknya gini, pasti beloknya, dan itu nggak, dan kurva dan pengkolannya nggak mungkin hanya sedikit, nggak mungkin hanya kecil gini, pasti mengkolnya langsung gini ya, gitu ya. Nah, itu pun lengkungannya pun beda ya, ada yang lengkungannya kecil, ada yang gini, ya ada yang gini, ada yang mengkol banget gitu ya. Nah, semua ini akan bergantung pada kecepatan kendaraan yang akan lewat ke jalur ini. Makanya di GP itu biasanya kita lihatnya mengkolnya mengkol banget kan, sampai motornya pun sampai nyentuh tanah gitu untuk belok gitu. Nah, itu semua didesain ya. Tapi untuk jalur jalan raya, untuk belok seperti itu jarang. Karena jalan raya itu didesain tuh mungkin hanya untuk kecepatan 40 sampai 100 ya. Makanya kan ada rambu-rambu ya. Di rambu-rambu tuh tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Itu berarti nggak boleh ngebut kalau di situ. Kalau di tol minimal 40 gitu misalkan. Atau maksimal 80. Nah, itu kan aturan ya yang harus kita ikuti agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, ini elemen kurva nih. Nanti kita beberapa minggu ke depan akan mengulik tentang ini ya. Nanti akan banyak banget belajar tentang gimana cara menghitung delta C-nya, menghitung PI, PT, PC. Nah, itu akan ada hitungannya. L ini. L itu panjang busur ini. Jadi elemennya ada beberapa ya. R itu apa tadi? R? Jari-jari, Pak. Jari-jari ya. Jari. Delta C. Delta C itu derajat kurvanya. Ini nih, delta C. Derajat kurva. Nah, itu akan sama dengan ini nanti nilainya. Delta C. Ini dan ini akan sama. L itu apa? Ini L nih. L itu panjang kurva. Panjang kurva lengkungannya. Jadi dari sini ke sini. Itu L. PI adalah titik di perpotongan antara dua garis lurus. Dari garis lurus ini dan garis lurus ini. Nah, perpotongannya adalah PI. Namanya PI. Terus PT dan PC apa? Nah, PT dan PC ini adalah start awal tikungannya, PT start akhir tikungannya. Nah, itu pun ada titik-titiknya ya. Titik awalnya mana, titik akhirnya mana. Ini harus dicatat dan diingat nanti. Nah, ini elemen-elemen dari curve ya, elemen kurva. Udah dicatat ini, teman-teman? Silakan dulu dicatat. Karena ini akan, Pak. boleh. Berarti kurva ini selalu 360 derajat, Pak, sudutnya, Pak. Nggak boleh lebih atau kurang gitu, Pak. Apa gimana? Ini, Kurva? Pak, ya ini kan sudutnya berdasarkan bentuk lingkaran ya, Pak. Berarti kan 360 derajat gitu, Pak. Kalau dia lebih
Halo, kok hilang Lengkung ke suaranya? dalam atau keluar gitu? Oh, enggak. Jadi sudut delta C-nya itu pasti kurang dari 360 derajat. Enggak bakal mungkin lebih. Nah, pasti di bawah 360 derajat ya, tidak mungkin lebih delta C-nya. Itu Gia. Ada lagi, Alif, boleh Alif? Oke, lanjut ya. Siapa lagi nelfon? Enak banget. Oke, aja. Oke, nah ini contoh lagi ya. Jadi akan ada dua garis lurus ya. Pokoknya setiap ada lengkungan pasti ada dua garis lurus. Pasti ada garis lurusnya ya. Tidak mungkin ada lengkungan nggak ada garis lurusnya. Jarang ya jalan yang tiba-tiba dari misalkan dari suatu komplek langsung mengkol gitu ya. Pasti lurus dulu dikit baru mengkol. Kecuali jalan komplek ya. Kalau jalan komplek tidak masuk hitungan ini ya. Kalau ini adalah jalan raya ya. Baik itu jalan tingkat kabupaten, provinsi, nasional, pasti punya masing-masing punya parameternya ya. Jadi ini saya kasih contoh. Ini garis lurusnya nih A dan B. Ini A. Set. Ini A. Ini B. Nah, titik tengahnya adalah pasti namanya titik PI ya. PI ya. Tapi nyebutnya biasanya kalau di konstruksi PI. Di konstruksi manapun nanti kalian setelah lulus atau KP pasti sama namanya PI, titik PI. Jadi tidak akan ada perbedaan ini ya, persepsi nama ya. Nah, terus ada namanya L. L itu adalah panjang busur. Nih, panjang busur namanya L. Terus ada T. T itu panjang dari PC dan PI. Ada dua ya. Di PC itu ada T1, ada T2 ya. Jadi PC ke PI. PC ini awal mula lengkungannya, belokannya. Dan PT akhir dari belokannya. Tapi kalau arahnya ke sini, berarti ini awal, ini akhir. Bebas ya. Nah, terus E. E adalah jarak dari PI ke busur tengahnya. Ini E. E itu ini. Ya. Kalau M itu PC dan PT ditarik garis lurus. Nah, dari busur tengah ke bawah, ke garis lurus adalah M. Terus ada R itu jari-jari. Ada ini delta C. Delta C. Sudut ini ya, sudut. Nah, ini juga ada delta C. Kenapa sama ini nilainya? Karena konsep ke segarisan. Ini dan ini nilainya sama. Ini dan ini nilainya sama ya. Oke, mungkin sekarang belum kebayang lah ya. Nanti pertemuan minggu depan akan lebih dijelaskan lagi soal ini.
Bagaimana cara mendesain awal dari awal. Ini sebagai intro saja. Oke. Terus ini adalah rumusnya ya. Rumus dari gambar yang tadi. Mungkin ya, nanti saja natatnya deh. Saya akan kasih tahu sedikit mungkin. PC, PI kurang T, terus delta atau L-nya rumusnya ini, E rumusnya ini, M rumusnya ini. Nanti akan kita jelaskan satu persatu di pertemuan berikutnya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Boleh, boleh. Sebelum kita lanjut. Tentang elemen kurva. Jam 11. Yuk. Boleh, teman-teman. Penalti Husein, boleh. Husein. Iya Pak, izin Pak. Berarti saya nangkepnya kalau untuk perencanaan jalan ini, konsep awalnya berarti setiap tikungan itu semua ada konsep kesegagalan antara perpotongan dari dua garis ini berarti Pak? Walaupun lengkungannya itu kecil dan gede, Ya. waktu kayak MotoGP gitu Pak? Ya, pasti ada. Pasti ada. Ya, pasti itu kalau setiap lengkungan mau dia lengkungannya hanya kecil ataupun besar banget, pasti dia punya R. Nah, kalau kita punya R, kita pasti punya sudutnya. Karena R itu kan konsepnya lingkaran ya. Jadi kita kayak nempelin lingkaran ke dua garis lurus lah. Jadi gini contohnya. Jadi gini nih. Jadi ada dua garis lurus. Gini, satu gini ya misalkan ya. Terus ada lingkaran. Nah, kita tinggal buat lingkarannya itu mau sebesar apa perpotongannya. Nah, segini misalkan. Berarti ya kalau segini kan berarti cuman sedikit ya tikungannya. Tapi kalau lingkarannya gede, nah berarti tikungannya lebih besar lagi. Kita harus memotong ininya. Kebayang nggak ini gambar ini? Tapi kalau lebih gede lagi tikungannya, lingkarannya R-nya, ya berarti nanti tikungannya akan lebih ini lagi, akan lebih panjang lagi busurnya. Kita lebarin lagi, ya berarti nanti akan lebih lebar lagi tikungannya. Nah, gini. Nah, makanya semakin kecil R-nya, maka akan semakin kecil juga tikungannya gitu. Dan semakin kecil tikungannya berarti itu ditujukan untuk kendaraan yang punya kecepatan yang rendah. Semakin besar R-nya, maka itu untuk kecepatan yang tinggi. Itu saya. Jawab nggak? Kira-kira. Jawab Pak. Berarti artinya lingkaran R-nya itu juga berarti menyesuaikan ya Pak ya? Yang menyesuaikan lingkarannya. Oke, thank you, Sen. Jadi yang menyesuaikan desainnya itu adalah nanti kecepatannya. Jadi kecepatan berapa itu kita akan mendesain jalan ini untuk kecepatan berapa. Berarti kan semakin tinggi kecepatannya, ya berarti nanti lingkarnya akan semakin gede R-nya. Kalau ini mah untuk jalan desa doang lah, nggak perlu lebar-lebar. Udah berarti untuk kecepatan 40 ya maksimal ya, 40. Udah berarti tikungannya kecil doang. Tapi kalau untuk jalur balap nggak boleh R-nya kecil. Nanti ya mental ya, mau mengkol tajam nggak mental. Gitu. Bayangannya seperti itulah ya. Ada lagi? Oke, kita lanjut sedikit ya. Nah, ini juga ada hubungannya tentang yang tadi ya, yaitu super elevasi atau super elevation. Super elevasi ini adalah kemiringan
melintang permukaan pada lengkung horizontal. Jadi untuk melihat lengkungannya ya, profil melintangnya ya. Support elevasi bertujuan untuk memperoleh komponen berat kendaraan untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Nah, semakin besar elevasi, maka semakin besar komponen berat kendaraan yang diperoleh. Untuk gampangnya saya jelasinnya adalah ya tadi MotoGP tadi ya, atau F1 lah F1. Jadi semakin jalannya itu semakin miring, jadi ini profil melintang ya, kan sudah belajar ya profil melintang ya atau cross section ya. Ini kita ngeliat cross sectionnya per STA. Jadi ini STA jauh ya. Ini STA 1, ini STA 2, ini STA 3, STA 4, STA 5. Nah. Jadi kita lihat STA-nya nih. Kalau dia garis lurus, masih lurus, dia STA-nya masih kayak gini. Harusnya ya. Tapi kalau udah untuk lengkung, dia harus lebih tinggi. Yang kalau dia beloknya ke kanan, berarti yang kiri harus lebih tinggi daripada yang kanan. Ini juga ya. Makanya pas praktikum di profil untuk buat cross dan long itu nanti kan kita lihat tuh kan ada pengkolan ya, kalau yang dapat pengkolan ya, nah itu dia lebih miring nggak sih profil ininya, elevasinya. Kalau lebih miring berarti bagus, kalau nggak miring berarti ya kualitas jalannya jelek gitu. Nah makanya kan kalau kita belok di tol aja deh, kalau kita mau keluar pintu tol kan kita biasanya muter dulu ya, muter ke atas baru keluar pintu tol ya. Mungkin yang sering naik tol ya, kalau keluar pintu tol kan mungkin ada pengkolannya dulu ya, belokannya dulu untuk menuju pintu tol. Nah, itu kan pasti mobil kita agak miring ya. Kalau beloknya ke kiri kan berarti agak miring ke kiri, kalau kanan agak ke kanan. Itu super elevasi. Untuk dapat komponen berat kendaraan agar kendaraannya nggak mental saat mengkol, saat kecepatan tertentu. Nah, support elevasi maksimum yang dapat dipergunakan pada suatu jalan raya dibatasi pada keadaan berikut ya. Pertama, cuaca. Kedua, jalan yang berada di daerah yang sering turun hujan. Terus keadaan medan atau daerah datar yang elevasinya lebih tinggi daripada daerah perbukitan. Lalu keadaan lingkungan ya, perkotaan atau luar kota, itu supaya elevasi maksimumnya sebaiknya lebih kecil di perkotaan daripada di luar kota, daripada di pedesaan gitu maksudnya. Lalu komposisi jenis kendaraan yang akan lewat ya. Jadi kalau jalannya emang nggak didesain buat truk ya berarti ya udah harus didesainnya harus beda. Tapi kalau jalannya untuk truk, apalagi truk-truk tronton yang gede, ya itu harus mempertimbangkan ini ya. Nggak boleh terlalu miring ya. Kalau terlalu miring, nanti truknya jatuh. Lagi miring nih, tiba-tiba kemiringan ya udah jatuh. Itu harus diperhitungkan juga untuk support elevasi ini. Dan lagi-lagi ini yang mendesain orang sipil ya. Kita tidak ada hak untuk mendesain ini ya, karena bukan ilmu kita tentu saja. Tugas kita adalah memastikan si support elevasinya sudah benar atau belum. Itu tugas kita. Tugas kita lebih berat loh. Orang sipil enak ya. Orang sipil cuma ngedesain aja. Pokoknya desainnya segini support elevasi. Gak mau tahu, pokoknya miringnya segini, segini, segini. Nah, tugas kita berat. Memastikan si jalan itu benar-benar miringnya seperti ini gitu ya. Nah, itu akan menjadi dosa buat kita kalau kita sudah bilang oke padahal belum oke. Nah, ini yang harus ada kompetensi dasar ya untuk survei konstruksi. Pertama kejujuran tadi ya, harus ada tuh. Jadi ini yang membuat kita sering hilaf, pekerjaan yang sering membuat kita hilaf. Karena pekerjaan ini akan banyak makan uang ya. Karena kalau misalkan ini belum sesuai desain, kita harus melakukan fill.
menambahkan tanah ya, agar elevasinya sekian. Kalau kurang ya berarti, kalau kelebihan ya berarti di cut, dipotong lagi. Nah, itu kan pekerjaan cut and fill ini kan memakan banyak waktu dan biaya. Nah, kalau kalian main-main dengan hal ini, nah itu akan menjadi dosa. Tapi kalau benar melakukannya akan menjadi amal jariah ya. Nah, ini masuk ke agama-agamaan ini kalau udah ngomongin konstruksi ya. Masuk ya Mas, anak man saya keluar kalau udah ngomong-ngomong soal konstruksi ya. Soalnya kita tuh orang geodesi itu bisa kaya hanya dengan pekerjaan seperti ini ya. Karena kita ngukurnya pasti lama ya, tidak mungkin hanya beberapa hari, dan juga banyak godaan setannya ya. Jadi udahlah nggak apa-apa, cut-nya bilang aja sekian gitu. Udah bilang aja udah pas gitu. Nanti dikasih duit. Nah, itu tuh sangat-sangat bahaya ya. Ini mungkin cerita pengalaman dari teman-teman alumni kita, dan saya pun gitu ya. Kemarin juga sudah mau digoda-goda juga. Oh, enggak dong. Saya punya tanggung jawab yang besar nih. Malu soalnya kan, ITERA lagi kan. Udah dosen, ITERA lagi. Jadi nggak mau, udah pokoknya datanya segini, ya udah segitu Pak. Gitu. Nggak usah diganggu-gugat. Berarti kalau Bapak rugi, ya memang Bapak rugi. Gitu. Kita kasih data realnya aja. Data ukuran pun saya kasih bahkan. Kalau Bapak mau ngolah sendiri silakan gitu. Saya kasih semuanya. Nah, ini yang bakal banyak pekerjaan seperti ini ya nanti di dunia kalian kalau mau dikonstruksi. Terus gambarannya gimana sih Pak? Saya pusing. Nah, ini contohnya ya. Ini saya buat gif-gifan lah. Jadi kalau semakin lurus jalannya, maka dia bentuknya akan seperti ini, tampak sampingnya ya. Nah, semakin dia belok, ya berarti ini akan naik jalan di kirinya. Set. Pas sudah lurus lagi, balik lagi ke normal. Dan bahkan yang harus kalian ketahui adalah sebenarnya semua jalan itu harusnya seperti ini. Nah, itu salah. Ya. Jadi jalan itu harusnya seperti ini ya. Jadi kalau ada hujan, itu akan ngalir ke kanan dan ke kiri. Ya. Tidak ngumpul di tengah ya. Jadi banjir, ya. Jadi genangan. Nah makanya ini pun makanya salahnya pekerjaan konstruksi di Indonesia itu tidak melibatkan orang geodesinya sedikit, hanya di perencanaan saja. Tapi saat dia sudah mengaspal, itu tidak lagi ada orang geodesi, jarang ya. Nah, makanya sebenarnya orang geodesi itu dipakainya tuh sampai monitoring. Tapi di Indonesia ya tidak seperti itu ya. Jadi sudah landnya sudah jadi, ya udah. Nanti pas tahunya pas sudah diaspal, dia udah nggak gini lagi, udah gini gitu. Udah. Nah, ya udah. Jadi kayak kalau hujan airnya ngumpul di sini. Jadi genangan baru dan itu merusak jalan. Sebenarnya mereka rugi juga gitu ya. Kayak jalan ITERA lah, yang selalu diaspal tidak jadi itu ya, tidak bagus-bagus ya. Itu kan karena jalannya nggak gitu ya. Tidak ada selokan, yang harusnya dia jalannya agak miring ke sini ya, biar airnya ke kanan, biar airnya ke kiri. Ini malah airnya numpuk di tengah dan aspalnya rusak pada akhirnya. Ini kebayang nggak ini? Kebayang ya? Lurus, pas mengkol, jalurnya naik. Dia lebih miring lebih miring ke kiri ya. Apa Pak CL nih Pak? CL di center line atau garis tengahnya ya. Garis kuning nih, CL ya. Jadi di kiri ini harus lebih tinggi nih kalau di sini. Tapi kalau di sini kiri dan kanan harus sama ininya, persennya, pelandaiannya.
Maksudnya ada yang mau tanya dulu nggak sampai super elevasi? Boleh teman-teman. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah ini yang tadi saya bilang ada untuk menghitung berat kendaraannya. Wah, ribet banget ya. Super elevasi banyak cacing-cacing ya. Cacing-cacing tidak jelas ini. Nah intinya kita tidak perlu mempelajari ini ya. Ini hanya ilustrasi saja bagaimana ribetnya menghitung super elevasi. Jadi simpelnya adalah kita ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu tentu saja dihitungnya ya dari rumus fisika itu ya, rumus fisika yang bertumpu pada beban berat si kendaraan. Nah, si alfa ini dia berhubungan sama W itu beratnya ya, berat kendaraannya. Nah, makanya kita harus menentukan si sudut ini, kelandaian ini yang tepat untuk jenis kendaraan yang akan lewat di jalan yang akan kita buat. Jadi membuat jalan pun nggak sesepele itu ya, nggak hanya buat digambar tiket buat. Jadi ada studinya. Kira-kira yang bakal lewat apa aja? Truk, berapa beratnya truk standarnya? Sekian ton misalnya. Terus paling kecil apa kendaraannya? Paling kecil berarti apa? Mobil Karimun misalkan untuk jalan tol ya. Paling kecil. Oh yaudah, berarti kisaran yang akan lewat beratnya 100 kilo sampai 2 ton misalkan. Itu nanti diperhitungkan ya, baik itu nanti ketebalan aspal, untuk kemiringan super elevasinya berapa, desain jalannya sampai semuanya akan diperhitungkan. Jadi lihat juga ya cuacanya gimana kira-kira di situ. Nah, itu juga kita bisa masuk ke dalam situ ya untuk melihat curah hujan, peta curah hujannya, land use-nya apa. Nah, itu semua kita bisa masuk ke dalam itu. Nah, ini contoh nih. Desain ini tampak atas ya, tampak atas. Jadi kalau ini tapi satuannya ini meter per hours ya. Jadi kalau kecepatannya 15 meter per jam, berarti lurus aja. Tapi kalau makin besar, berarti lengkungannya makin dalam, radius fitnya. Jadi semua jalan tuh punya spesifikasi masing-masing. Nah ini dan juga ya semua jalan pun punya transisinya ya. Jadi nggak tiba-tiba dari normal, ini normal nih, 2%, 5%, 2%, 5%. Untuk pengkol ke kanan nggak langsung tiba-tiba langsung dari gini tok gitu ya. Jadi ada transisinya dikit. Seperti yang inilah gambar ini ya. Jadi nggak ada transisi, naiknya dikit-dikit ya. Dari 2, 1,5, 1, 0, minus. Jadi naiknya pelan-pelan dari 5, 2, 0, minus 2, minus 5. Nah ini juga ada tabelnya ya. Ini dari standar internasionalnya ya. Jadi kalau SS ini tadi ya super elevasinya, persenan kelandaiannya ya. Kalau 2% itu berapa? Untuk kecepatan 30, untuk kecepatan 15 berarti 30 feet tapi satuannya 30 kaki. Berarti semakin panjang, semakin landai jalannya, semakin curam
support elevasinya untuk kecepatan yang lebih tinggi pasti lebih panjang. Jadi pengkolannya akan lebih panjang pengkolannya. Terus tugas kita sebagai orang geodet atau geomatik engineer apa di bidang ini? Ada yang bisa ngasih tanggapan nggak? Apa sih peran kita? Kalau tadi kan kita ceritanya kan banyak tentang sipil ya. Ada yang desain jalan sipil. Terus peran kita orang geodesi apa sih? Kalau di ini di yang kita ceritakan tadi, ada yang bisa ngasih tanggapan nggak? Dandi. Hadir, Pak. Ya, apa Dan? Peran kita apa Dan? Kalau menurut saya, Pak, peran kita sebagai seorang geodet atau geomatic engineer dalam bidang ini, ya, yang pertama mungkin di bidang engineer kali ya, Pak, yang merencanakan kan nanti kan itu kan bakal dilakukan proses take out kan untuk pembuatan jalan kan, dimana kan dari proses perencanaan awal yaitu kan kita ngambil data existing, terus juga setelah itu cut and fill, dan terus muncul koordinat-koordinat untuk stake out. Nah, menurut saya untuk peran geodet sih sangat penting, Pak, di bidang itu. Nah, mungkin kan untuk eksekusinya kan nanti kan dari teknik sipil kan untuk betonisasi dan sebagainya. Menurut saya itu, Pak. Oke, thank you Dandi. Terus siapa ya? Mutiara Suci. Mana Mutiara? Edpin. Halo Mutiara, masih ada nggak di sini? Apa cuma masuk doang? Oke, cuma masuk doang berarti ya. Mutiara ya. Dina Maulia. Kira-kira kita bisa ngasih apa ke bidang ini? Pekerjaan apa sih yang bakal kita lakuin? Dina Maulia. Menurut saya, Halo. tugasnya dari geomatic engineer itu tuh buat yang mulai dari perencanaan jalan. Lanjut. Apalagi Dina? Terus ke pengukurannya, terus ke cut and fill-nya gitu, Pak. Walaupun Mati lagi. walaupun sebenarnya sipil juga bisa melakukannya, tapi geomatic engineer ini Cut and fill, apalagi cut and fill apa lagi? Oke, berarti cut and fill dan stack out ya tadi ya. Kalau dari janji-janjinya. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama pengukuran dan pembuatan peta situasinya ya. Jadi kita harus mengukur topografi dari wilayah-wilayah yang mau kita desain jalannya ya. Diukur semuanya, menghasilkan peta kontur. Nah, orang sipil pun nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak menghasilkan peta kontur. Ya, itu harus diingat ya. Jadi sejauh sebelum kita menghitung cut and fill, men-stack out, ya, dari desainnya pun mereka belum bisa mengerjakan orang sipil kalau belum ada kontur. Kontur teliti pasti ya. Jadi tidak kan kalau sebenarnya bisa dapat kontur dengan instan ya dari Demnas, dari source yang lain lah, dari sumber yang lain. Tapi
untuk mendesain jalan dengan ketelitian yang tinggi, ya kita harus, orang sipil harus meminta kita sebagai orang geodesi untuk mengukur kontur yang teliti di area yang akan dipetakan tentu saja. Sampai peta situasinya ya. Ada sungai kah, ada danau kah, ada gunung kah gitu kan. Jadi kan bisa mendesain kayak tadi ya. Kayak yang Gio, Richan sama Nopal buat tadi ya. Desainnya jalurnya ke sini, jalurnya ke sini. Ini lebih estetik karena ada gunung. Di sini ada sungai, bagus nih buat pariwisata. Itu kita harus melakukan ini dulu sebelum mereka desain. Lalu setelah temu desainnya, desainnya di sini. Ini jalur yang sudah kita desain. Berarti kita ngukur lagi, ngukur apa, Pak? Ngukur profil memanjang dan melintangnya. Ini contohnya ya, contoh profil memanjang dan melintangnya. Di sini setiap berapa STA misalkan, setiap 10 atau setiap 20 atau setiap 50 itu diukur. Ini setiap 10 nih. 0, 10, 20, 30, 40. Berarti lihat nih tampak sampingnya. Berarti dia turunan nih. Masih agak bagus lah. Dan terus profil melintangnya. Nah, berarti kan kalau kayak gini, kalau existingnya gini, berarti untuk mencapai jalur yang bentuknya, untuk desain jalan yang bentuknya seperti ini, berarti kan kita harus melakukan cut and fill. Cut and fill di sini. Berarti kita harus melakukan cut and fill di STA 1, di STA berapa, baru hitung volume. Setelah itu baru di stack out. Gitu. Dihitung volumenya ya, pakai rumus yang sudah kita pakai di pertemuan kemarin. Di praktikum juga sudah belum di praktikum kemarin menghitung ini. Udah belum menghitung volume pakai close dan long. Halo. Sudah diajarkan, Bang. Tapi belum nyoba ya. Oke, nanti ya kita karena tadi hidro udah mulai praktikum, nanti surkon juga berarti ya. Kita ngikut aja. Nah, terus kita ngitung volume cut and fill-nya berapa agar desain jalan itu sudah sesuai atau belum. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang komponen-komponen lengkungan jalan. Nah, ini gambaran umumnya lah. Akan banyak rumus ya minggu depan. Jadi, saya harap minggu depan nggak ada yang telat lagi seperti hari ini. Kan banyak yang masih praktikum ya. Nanti tolong diinformasikan ke asisten ya. Asisten yang hidro. Itu emang jamnya tabrakan apa gimana ya? Setahu saya nggak yang tabrakan deh jamnya. Yang di lapangan bisa Pak. Vanessa atau Vanessa Alfa. Itu emang jadwalnya gimana, Vanessa? Nggak dengar aja ya. Udah, nanti itu ya tolong nanti di minggu depan jangan kayak gini lagi lah kalau bisa, biar lebih mudah nanti. Soalnya ini penting ya. Ini pasti hitung-hitungan pasti akan ada di ujian. Entah gimana pun soalnya ya. Dan ini nanti akan ada di tugas besar juga. Jadi tidak boleh terlewatkan soal ini. Oke. Kita stop recording.